Pendudukan Jepang di Indonesia. Tentu kalian masih ingat bahwa Jepang dengan mudah berhasil menguasai daerah-daerah Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mengapa demikian? Yang pertama, Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. 2. Negeri-negeri induk seperti Inggris, Prancis, dan Belanda sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman. 3. Bangsa-bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Lalu, bagaimana Jepang datang ke Indonesia? Faktor-faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia adalah 1. Indonesia kaya akan hasil tambang, sehingga menunjang untuk keperluan perang. 2. Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. 3. Indonesia memiliki tenaga manusia atau sumber daya manusia yang banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang. 4. Ambisi Jepang untuk mewujudkan Hakkoichiyo, yaitu pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin oleh Jepang. Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942. Ketika Panglima tertinggi pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Dalam perlindungan Kalijati ini, dari Jepang diwakili oleh Gubernur Jenderal Imamura, sedangkan dari pihak Belanda diwakili Gubernur Jenderal Tarda dan Jenderal Terputen. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang. Namun kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Setelah penyerahan kekuasaan di Kalijati, Jepang kemudian membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 wilayah kependudukan militer yang meliputi 1. Wilayah 1 terdiri atas Jawa dan Madura, yang diperintah oleh Tentara ke-16 Rikugun Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta. 2. Wilayah 2 terdiri atas Sumatera yang diperintah oleh Tentara ke-25 Rikugun yang berpusat di Bukit Tinggi. 3. Wilayah 3 terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara yang diperintah oleh Armada Selatan kedua Kaigun Angkatan Laut berpusat di Makassar. Untuk menarik simpati rakyat, Jepang membentuk Perhimpunan Gerakan 3A yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 1942. Propaganda 3A dipimpin oleh seorang Mr. Syamsuddin dengan semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Pada awalnya, propaganda Jepang banyak mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia yang masih menaruh terhadap Belanda sehingga kedatangan Jepang disambut dengan baik. Namun, sikap manis dan ramah itu ternyata hanya sekejap saja. Setelah itu, sikap Jepang mulai keras, kejam, dan semena-mena. Akibatnya, rakyat mengalami penderitaan yang lebih berat daripada penjajahan Belanda. Berikut ini usaha-usaha Jepang dalam mencapai kemakmuran bersama Asia Raya, khususnya menyuplai kebutuhan industri Jepang. 1. Eksploitasi alam pemerasan sumber daya alam yang dilakukan oleh Jepang. Di antaranya yaitu A. Jepang memonopoli penjualan hasil perkebunan teh, kopi, karet, dan kina. B.
Adanya peraturan pembatasan dan penguasaan alat produksi oleh pemerintah Jepang. C. Jepang melantarkan kampanye penyerahan barang-barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran. Kampanye ini menjadi tugas Jawa Hokokai dan instansi lainnya. D. Rakyat hanya mempunyai 40% dari hasil pertaniannya, sedangkan 60% lainnya harus disetorkan kepada pemerintahan Jepang dan lumbung desa. E. Bekas perkebunan tembakau, kopi, dan teh dipakai untuk ditanami bahan makanan. 2. Eksploitasi manusia atau romusa. Pembentukan Romusa ini dilatar belakangi oleh besarnya kebutuhan Jepang akan tenaga kerja untuk membangun pertahanannya, seperti gua, gudang bawah tanah, lapangan udara darurat. Tenaga Romusa ini diperoleh dari desa di Pulau Jawa yang padat penduduk. Pada awalnya, pergerakan tenaga kerja ini bersifat sukarela. Namun dalam pelaksanaannya, pengerahan tenaga kerja ini dilaksanakan secara paksa. Kehidupan para Romusa sangat sulit. Mereka kelaparan, kesehatan mereka tidak terjamin, sehingga Romusa banyak yang meninggal. Hal di ataslah yang kemudian membuat rakyat takut menjadi Romusa.